Mungkin bisa terangkan secara lebih detail gitu, Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Sumeri. Auditor halal yang saat ini ada, posisinya itu sangat vital, sangat penting dalam hal penetapan atau kevalidan penetapan halal haram produk makanan. Karena apa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa itu pijakan utamanya itu adalah hasil dari audit teman-teman auditor. Kalau audit teman-teman auditor ini hasilnya tidak tepat, gitu, maka bisa jadi fatwanya itu akan keliru. Yang harusnya haram dihalalkan misalnya, ya, karena premisnya itu adalah yang namanya fatwa itu berpijak atas apa yang menjadi hasil dari audit para auditor, gitu. Nah, oleh karena itu posisi auditor itu adalah wajib sebenarnya, saksi dari Komisi Fatwa, gitu. Ketika Komisi Fatwa menetapkan masalah, dia membutuhkan apakah dia itu secara bahan dan proses itu seperti apa. Nah, itu tidak diketahui oleh Komisi Fatwa. Tahunya itu adalah dari auditor, yang melakukan itu auditor. Oleh karena itu, Komisi auditor ini sebenarnya adalah tangan panjang Komisi Fatwa dalam menetapkan sebuah hukum, gitu. Nah, oleh karena itu memang kita memang mempunyai prinsip ya, bahwa auditor tidak akan masuk pada materi hukumnya, gitu, tapi dia akan memberikan informasi selengkap mungkin tentang fact finding tentang bahan dan prosesnya, bahan penolongnya, bahan bakunya apa, bahan pembantunya apa, bahan penolongnya apa, proses produksinya seperti apa, gitu. Seorang auditor tidak akan kemudian mengatakan secara subjektif ini sudah mengarah kepada haram, tapi dia kira-kira yang akan dibutuhkan oleh Komisi Fatwa itu ini informasi yang dibutuhkan, gitu. Nah, oleh karena itu memang komisi auditor itu harus dibekali paling tidak adalah mengetahui sebenarnya hal-hal kritis dalam produk pangan itu apa, dalam produk halal itu apa. Supaya apa? Supaya dia bisa menyajikan informasi yang lebih komplit kepada Komisi Fatwa. Jangan sampai kemudian seorang auditor ini menyajikan informasi yang tidak komplit, gitu. Yang dibutuhkan oleh Komisi Fatwa tidak disampaikan. Nah, saya punya cerita. Ada kasus seperti itu di Komisi Fatwa, auditornya akhirnya disuruh balik, Ustaz. Disuruh balik, suruh ngaudit lagi. Karena tidak sesuai yang diharapkan dengan apa yang Komisi Fatwa. Kasusnya adalah kasus sama seperti kopi luwak juga. Ketika ditanyakan, kopi luwak itu kan syaratnya harus dicuci. Ditanyakan, dicucinya seperti apa? Dikucur atau direndam? Karena dalam hal pencucian, kita menganut kaidah yang berbeda ketika dia dikucur dan kaidah yang berbeda ketika dia direndam, gitu. Auditornya karena dia itu tidak fokus pada, tidak mengetahui apa yang krusial yang harus dilaporkan, yang harus dicari datanya, dia nggak melaporkan. Nah, seorang auditor pasti tidak berani dong kemudian dia mengira-ngira gitu. Oh, dikucur, padahal dia nggak yakin. Nah, ketika dia mengatakan dikucur atau direndam tanpa ada bukti yang jelas, nah itu bagian dari iftira, Ustadz. Membuat-buat hukum itu yang tidak boleh gitu. Sama seperti ketika Komisi Fatwa langsung menetapkan sesuatu tanpa melihat hasil dari yang dilakukan oleh auditor, hasil auditing yang dilakukan oleh auditor gitu. Itu juga iftira di Komisi Fatwa, nggak boleh yang seperti itu, harus dilakukan. Nah, dalam konteks itulah kemudian itu kalau karena nggak yakin Komisi Fatwa, auditornya disuruh balik gitu, disuruh balik, coba tanyakan
lagi, apakah cari informasi lagi, apakah prosesnya itu dikucur atau direndam. Kalau dikucur berarti itu kaedahnya itu yang penting sudah cukup hilang ausofun najasah, yaitu sifat-sifat najisnya, rasa, bau, aroma itu sudah hilang najisnya gitu, tidak mensyaratkan volume air. Cuman kalau dia itu direndam harus dilihat volume airnya itu dia aksar min kullatin atau enggak, di atas 2 kulah apa enggak. Sebab Rasulullah sudah menyatakan idza kanal ma'u aktsaru min kullatin lam yahmil al-khabath, mengandung najis dan dia bisa menjadi sesuatu yang tohir mutahhir, mensucikan sesuatu yang lain, begitu kan. Nah, 2 kulah itu kemudian kita anukan 270 liter, itu yang kemudian dianukan. Nah, di sana juga kemudian akan dilihat apakah dia itu betul-betul dikucur atau direndam. Nah, itu salah satu contoh bahwa baik auditor ataupun di komisi fatwa itu juga potensi untuk iftira itu ada gitu. Nah, oleh karena itu penting bagi kita, bagi baik auditor atau kita itu memberikan informasi sebenar-benarnya kepada komisi fatwa, dan kita itu memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh komisi fatwa gitu. Nah, untuk kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh komisi fatwa informasinya, kita harus tahu tuh tentang hal-hal krusial apa dalam pangan halal dan halal haram. Nah, oleh karena itu teman-teman auditor pasti sudah dibekali pas waktu pelatihan itu secara dasar hal-hal apa yang krusial di dalam halal dan haram. Itu maksudnya adalah ketika nanti menyajikan sebuah laporan itu biar tepat yang disajikan gitu. Demikian Ustaz Sumairi. Baik, matur nuwun Pak Ustadz Salahuddin. Ini artinya bahwa tantangan sebagai kami sebagai auditor dan itu sangat besar, harus senantiasa untuk memperdalam keilmuan, apalagi kalau saya tidak membayangkan, apalagi kalau masyarakat umum itu memilih bahan-bahan yang ada di supermarket, di pasar dan sebagainya, kan mungkin keilmuannya mungkin masih perlu bekal yang lebih banyak ya untuk bisa tidak terjebak dalam ini. Yang membuat hukum kan dalam memilih produk kan juga bisa ya Ustadz, yang terjebak dalam ini, oh ini nggak apa-apa, oh ini masalah, itu kan berdasarkan kefahamannya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan Ustadz. Saya tambahkan sebentar. Itu tadi penting yang disampaikan oleh Ustadz itu. Jadi kita harus membedakan ketika kita menetapkan sebuah hukum halal kemudian dikonsumsi untuk diri sendiri, dengan ketika kita menetapkan halal kemudian kita menjamin orang lain, ya, menjamin orang lain bahwa ini adalah halal. Itu kasusnya sangat berbeda sekali. Ya. Kalau untuk diri sendiri dia berijtihad, oke, itu dosanya kalau salah dia sendiri. Cuman kalau kita itu menjamin orang lain bahwa ini halal, itu dosanya ditanggung bukan hanya kita diri sendiri, tapi ketika orang lain menggunakan itu, kita menanggung itu gitu. Artinya sertifikasi halal ini kan kita menanggung, menjamin bahwa ini adalah halal gitu. Oleh karena itu kalau ada sesuatu yang salah, dosanya itu ke kita gitu. Nah, akan tetapi kalau itu benar, pahalanya juga kita dapat gitu. Nah, cuman dalam konteks ini yang saya ingin anukan, ketika salah menetapkan fatwa komisi fatwa berdasarkan keterangan yang salah dari auditor, selorohnya itu Pak, yang dihisab terlebih dahulu itu auditornya Pak. Kata komisi fatwa, loh saya kan menetapkan fatwa ini kan berdasarkan keterangan auditor kan gitu kan. Betul Ustaz, ya. Iya, jadi sangat menarik ya bebannya, kalau betul dapat pahala banyak, kalau salah juga dosanya banyak itu Ustaz ya. Baik, ini ada pertanyaan dari sahabat kami auditor juga. Ustadz, ini untuk tape kriteria halal dan haramnya itu apa Ustadz ya? Ini ada pertanyaan yang pertama itu. Mungkin bisa dijawab dulu Ustadz, monggo. Ya, tape. Biasanya yang terkait dengan tape, hal masalah kritis yang dianggap kritis itu adalah kandungan alkoholnya ya. Kandungan alkoholnya yang ada di dalam tape. Sebab
apa namanya, masyarakat umum itu menggebyahuyah bahwa alkohol itu adalah penyebab diharamkannya segala sesuatu, ya. Pemahaman itu bermula dari apa namanya, generalisasi bahwa yang namanya khamar itu adalah sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang melakukan yang di dalamnya itu adalah ada alkoholnya. Akhirnya kemudian semua yang ada alkoholnya kemudian dianggap sebagai sesuatu yang haram seperti khamar. Nah, kita di Majelis Ulama Indonesia membedakan bahwa alkohol tidak semua yang mengandung alkohol itu sama seperti khamar, gitu, ya. Karena alkohol sendiri gitu itu juga beda-beda gitu. Karena juga ketika kita melakukan penelitian gitu, buah-buahan segar pun sudah mengandung alkohol. Kalau kita mengatakan bahwa barang yang mengandung alkohol kemudian apa namanya, dia itu haram seperti khamar, ya buah-buahan itu mengandung alkohol berarti khamar dong. Padahal ada dalil-dalil yang sharih menyebutkan bahwa buah-buahan tidak apa namanya, tidak diharamkan. Nah, oleh karena itu kemudian kita membedakan tentang masalah alkohol ini antara alkohol murni dengan alkohol hasil samping dari industri khamar, ya. Saya yakin teman-teman bisa memahami itu. Terus yang kedua adalah terkait dengan masalah kandungan alkohol di dalam minuman atau makanan. Nah, ini yang paling penting yang terkait dengan jawaban ini. Jadi kandungan alkohol kita ini menetapkan, Ustadz, kandungan alkohol yang ada di dalam makanan dan minuman. Kita membedakan, ya. Kita membedakan kandungan alkohol yang ada di dalam makanan dan kandungan alkohol yang ada dalam minuman. Kandungan alkohol yang ada di dalam minuman itu dia itu batas toleransinya adalah 0,5, ya. Karena di atas 0,5 sudah kita kategorikan sebagai khamar. Nah, dari mana kita menetapkan itu? Ini juga balik lagi adalah seperti yang saya sebutkan tadi, adalah berdasarkan hasil penelitian laboratorium yang dilakukan oleh teman-teman Al-BPOM. Kita itu menguji apa yang ada di dalam sebuah hadis. Kita mengenal di dalam sebuah hadis suatu ketika Rasulullah itu diberikan hasil semacam jus lah, ya, jus buah, ya. Hari yang pertama beliau minum dan jusnya masih ada, hasilnya masih ada. Tidak dibuang sama Rasulullah karena Rasulullah itu adalah figur yang paling tidak memubazirkan segala sesuatu. Jadi tidak dibuang. Karena di zaman Rasulullah belum ada kulkas, ya ditaruh begitu aja. Di hari kedua hasil yang sama masih ada, diminum sama Rasulullah, gitu. Nah, tapi belum habis juga, masih ada. Kemudian di hari ketiga masih ada itu jus, ketika mau diminum sama Rasulullah sudah memunculkan buih, kemudian dibuang sama Rasulullah. Nah, kita kemudian teliti, Al-BPOM kemudian meneliti, kira-kira buah apa yang diminum, yang jadikan jus zaman Rasulullah itu. Kira-kira hadis itu ada di era musim syita atau musim soif, misalnya musim panas atau musim dingin, gitu, ya. Karena nanti akan kita anukan suhu ruang ketika kita meneliti. Nah, kemudian diteliti oleh teman-teman Al-BPOM, kandungan alkohol di dalam jus di hari pertama itu berapa, yang di hari kedua berapa, yang di hari ketiga berapa. Di hari pertama, sejak pertama, baik dia itu jus kurma ataupun jus anggur ataupun air madu, ya. Karena di zaman Rasul juga ada air madu yang bisa dijadikan khamar, namanya al-bid'i. Itu biasanya digunakan, ada hadis riwayat yang menyatakan itu kebiasaan penduduk Yaman ketika itu al-bid'i juga ada. Semuanya ketika diteliti di hari pertama itu sudah ada alkoholnya, gitu. Berarti alkohol ini tidak menjadi penyebab dia menjadi khamar dong. Tidak anukan itu. Buktinya Rasulullah masih meminum di hari pertama. Nah, di hari kedua kandungan alkoholnya semakin tinggi, gitu. Dan Rasulullah masih meminum, kan, gitu. Di hari ketiga Rasulullah
membuangnya itu. Nah, ini kita asumsikan bahwa ini sudah masuk kategori atau